Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review satu lagi drakor ya. Kemarin sudah review drakor, sekarang review drakor lagi, Koreaan kita. Yang kali ini gue akan review adalah Money Heist Korea Joint Economic Area Part 2. Sama kayak Part 1, ada 6 episode di sini. Gue suka banget part 1-nya BTW. Itu kelihatan megah, kelihatan seru. Tapi ini dari kacamata orang yang belum nonton series aslinya ya. Gue belum nonton versi Spanyolnya. Dan gue tahu banyak penonton series aslinya yang bilang remake Korea ini kalah jauh gitu. Gue sering baca juga nih di medsos, orang-orang fans versi Spanyolnya itu ngerendahin mereka yang suka sama versi Koreanya dengan alasan, tapi kan lu belum nonton. Itu mah karena lu belum nonton versi aslinya aja dan segala macam. Orang-orang itu buat gue lupa sih fungsi adaptasi. Adaptasi itu bukan buat lo pada yang udah suka dari awal, udah suka versi originalnya, bukan. Bakal lebih bagus kalau fans lama bisa dipuaskan juga, of course, jelas. Mau itu diadaptasi, mau itu di remake, reboot, sequel, apapun itu, bakal lebih bagus kalau misal fans lama itu bisa disenangkan, dipuaskan. Tapi tujuan utama adaptasi bukan itu, kawan-kawan. Tujuan utama adaptasi itu malah sebaliknya, menarik orang baru. Jadi misal ada film atau series yang jadul gitu ya, dibawa ke era sekarang buat menarik anak-anak muda. Atau kalau kayak kasusnya Money Heist Korea ini, series dari Spanyol dibawa ke Korea buat narik penonton, kayak misal gue yang memang cuma nontonnya drakor. Dan namanya adaptasi itu berarti interpretasi baru. Karakter atau konflik beda itu wajar. Apalagi di sini ada peralihan kultur ya, dari Spanyol, Eropa ini ke Korea, Asia. Di saat terlalu berusaha untuk sama, malah jadi aneh. Dan itulah sayangnya kelemahan terbesar part 2 ini. Bukan cuma part 2 sebenarnya sih. Kelemahan terbesar the whole Money Heist. Bagaimana dia dipresentasikan ke penonton. Dia tuh maksain buat sama kayak series aslinya dengan ngebagi satu season jadi 2 part. Karena dibagi jadi 2 part tadi, apa yang udah dibangun di part 1 keputus. Excitementnya keputus, intensitas keputus, ikatan emosi antara penonton sama karakter yang perlahan tuh udah mulai ada juga keputus. Kita udah lupa gitu setegang apa intriknya di part 1. Bahkan mungkin beberapa penonton juga udah lupa si karakter itu konflik personalnya apa, si itu apa. Mungkin banyak yang udah lupa. Tapi kalau gitu bukannya berarti part 1 jelek kalau misalkan banyak yang gak inget dan gak memorable? Belum tentu. Ini soal kultur, ini soal kekhasan. Drakor tradisional itu kan mindsetnya selalu satu season. Kalau populer baru lanjut. Itu pun cuma beberapa judul dan mungkin makin banyak ya belakangan ini karena udah banyak pengaruh dari series barat juga. Tapi tetap basic mindsetnya adalah drakor itu kelar di satu season. Dan kultur itu ngaruh banget ke penulisannya Ryu Young-jae di sini yang udah terbiasa nulis dengan mindset satu season. Mau sejak awal ditarget dibikin jadi 2 part pun dia belum terbiasa. Apalagi di saat pembagian ceritanya tuh di tengah kayak gini. Obrolan intim antara Nairobi, Helsinki, Oslo yang seharusnya kerasa personal itu, yang juga dipakai buat build up kematian salah satu karakternya, gue nggak tersentuh. Ya ada rasa hangat senyum tapi nggak sampai yang nangis gitu, nggak. Karena itu tadi, ikatan sama karakternya udah keputus di tengah-tengah cerita yang belum kelar. Cerita part 2 ini kan langsung ngelanjutin ending part 1 ya. Di saat harusnya ketegangan tuh lagi meningkat. Soalnya konflik antara perampok sama Sandra juga makin pelik. Terus di luar gedung uang itu kecurigaan soal identitas profesor juga makin menguat. Tapi karena ini part baru, jadi harus mulai dari awal. Intensitas tadi, ketegangan tadi tuh di restart. Dipaksa restart lebih tepatnya. Karena dipaksa itulah kenapa episode awal di part 2 ini kerasa slow banget. Agak capek nonton. Walaupun gak capek mungkin kerasa monoton. Baru pelan-pelan naik lagi dan makin seru di saat makin banyak action dan twist yang muncul. Itu udah masuk ke mungkin ending episode 2, masuk ke episode 3 gitu tuh baru mulai kerasa seru lagi. Actionnya bagus emang. Sutradara Kim Hong Sun ini berhasil bikin action blockbuster yang proper. Kejar-kejaran, ledakan, tembak-tembakan itu seru, bombastis, padet banget intensitasnya. Apalagi di episode 6 pas tim SWAT tuh akhirnya masuk, itu seru. Beberapa twistnya juga berhasil nambah keseruan, makin dinamis ceritanya berkat twist-twist itu. Walaupun ada beberapa twist juga yang kurang mulus penulisannya. Nih mau gue deskripsiin salah satunya, tapi spoiler alert ya. Spoiler buat yang tidak ingin mendengar bisa langsung skip ke menit yang ditulis di sini. Oke, twist yang gue maksud adalah soal Berlin. Ternyata dia adiknya profesor kan. Dan ternyata dia bukan psikopat. Dia orang yang baik, tergantung cara lu memandang baik itu seperti apa ya. Nah, di sini naskahnya tuh maksa banget buat munculin simpati
hati penonton ke Berlin. Lu perhatiin deh, mendadak di tiap kemunculannya si Berlin itu jadi baik banget. Kalau di adegan masa kini, adegan present tuh nggak masalah ya, karena emang dia udah calm down, udah nggak nutupin identitasnya lagi, udah nggak perlu berakting kayak antagonis dan segala macam. Tapi di flashback pas mereka diskusi soal plan, mendadak dia juga jadi baik loh. Di part 1 tuh ya, di part 1 tuh tiap flashback ngeliatin profesor ngejelasin rencana atau mereka discuss tuh Berlin sering jadi yang counter, kayak responnya ketus, terus nggak bisa gitu dong, gimana kalau gini. Nah itu sering terjadi. Nah di part 2 ini nggak, misal profesor ngejelasin dia angguk-angguk terus kalau ada yang lain ngasih saran senyum, bisa juga. Dan kalau misalkan mau kontra pun dengan halus. Nah itulah masalah klasik drakor. Tiap ada karakter yang di-reveal kalau ternyata tidak sejahat yang kita kira, karakternya langsung berubah 180 derajat. Kalau yang nonton Today's Webtoon mungkin inget karakter yang diperanin sama Yang Hyun Min, itu disitu langsung berubah. Dari yang tadinya nyebelin jadi agak ketus tapi baik banget. Padahal harusnya yang berubah kan bukan si karakter, tapi perspektif penonton ke karakternya di saat kita tahu kalau mereka menyembunyikan sesuatu. Ya, at least transformasi itu bikin Park Hae-soo bisa kasih range acting yang lebih luas sih. Bagus soalnya dia mainnya. Dan acting para pemain emang jadi salah satu keunggulan utama Money Heist ini. Walaupun sekali lagi ya, skripnya kurang solid soalnya makin ke belakang itu keahlian tiap karakter makin kurang jelas. Padahal kekhasan skill itu adalah kunci penting di penokohan cerita heist. Tapi itu tadi, untung pemainnya bagus. Jun Jong Soo ini subhanallah sekali, sangat menghipnotis. Kalau surga punya fisik pasti bentuknya kayak dia ini. BTW lo tonton deh Mona Lisa and the Blood Moon. Itu film bikinan Anna Lily Amirpour, sutradaranya A Girl Walks Home Alone at Night. Di situ aktingnya Jun Jong Soo juga keren. Overall ini tetap penutup yang memuaskan buat gue. Episode 6 kayak tadi gue bilang itu intens, dan konklusi di adegan apa tuh celengan babi itu satisfying banget. Apalagi diiringin sama lagu klasik The Land of Happiness punya Han Dae-soo yang super indah. Kalau skor ya gue kasih 6,5 dari 10 lah. Karena tadi seperti udah dibahas banyak lubang di sini. Dipecah jadi part 2 itu melukai seriesnya secara keseluruhan. Kalau part 1 kemarin disuruh kasih skor ya gue kasih 8 dari 10. Harusnya emang digabung aja ini. Misal jadi 8 sampai 10 episode gitu, itu yakin gue bakal lebih bagus, lebih keren, lebih seru. Kalau kalian gimana? Apakah terpuaskan oleh 2 part Money Heist Korea ini? Khususnya yang belum nonton series aslinya ya, yang bener-bener masih baru, masih awam soal Money Heist, gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan please jangan lupa juga like video ini, terus share di medsos kalian, and subscribe. Dan misal ingin membantu Sinekrip dengan kasih donasi seikhlasnya, sekali lagi bisa klik tombol super thank di bawah. Kami sangat berterima kasih. Oke then, gue Rashid Hari. See you in the next video.